Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan pekerjaan Anda hari ini? Berjalan lancar atau justru sebaliknya? Mungkin Anda karena terlalu bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Oke. Nah, semoga saja kehadiran kami, channel Sejuta Kisah yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita horor, bisa memberikan warna yang berbeda di ruang Anda, tentunya dengan menyuguhkan cerita-cerita misteri. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Jalur Angker, Kebun Tebu Jatirogo. Pukul 1 dini hari, lampu jalan di kota sudah mulai padam, menyisakan keremangan yang dingin. Bogel mendengus, menyesal kenapa tadi ia terlalu asik nongkrong dengan teman-temannya di kafe seberang kota. Sekarang ia harus menempuh perjalanan pulang sendirian. Motor metiknya melaju pelan meninggalkan keramaian. Jalanan mulai sepi. Bogel merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan hanya dinginnya malam, tetapi dingin yang membawa firasat aneh. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket, mencoba menenangkan debar jantungnya. Perjalanan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, untuk memotong waktu, Bogel memutuskan mengambil jalan pintas yang ia hindari selama bertahun-tahun, jalur Kebun Tebu Jatirogo. Jalur itu terkenal angker, bukan hanya karena minim penerangan dan jarang dilalui, tetapi karena kisah-kisah seram yang melekat padanya. Konon, di tengah kebun tebu yang rapat itu, sering muncul sosok-sosok tak kasat mata, menampakkan diri pada pengendara yang melintas sendirian. Bogel mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah cerita konyol. Ia menaikkan volume musik di earphone-nya, berharap lagu rock keras bisa mengusir pikiran buruk. Tepat saat ia memasuki area kebun tebu, musik di earphone-nya tiba-tiba mati. Bogel mengutak-atik ponselnya, layarnya gelap. Baterainya penuh dan sinyalnya masih ada. Aneh, ia melepas earphone-nya. Suara mesin motornya kini menjadi satu-satunya suara di tengah keheningan yang luar biasa. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Di kiri dan kanan jalan batang-batang tebu menjulang tinggi, lebih dari 2 meter, rapat dan gelap. Hawa dingin semakin menusuk. Bogel menahan nafas. Ia merasa ada yang salah. Tiba-tiba, ia melihat bayangan putih sekilas di celah-celah batang tebu di sebelah kanan. Ia buru-buru menoleh, tetapi bayangan itu sudah lenyap. "Ayo Bogel, itu cuma ilusi. Fokus ke jalan," gumamnya. Ia menambah kecepatan motornya. Jarak tempuh di jalur ini hanya sekitar 5 km. Ia harus cepat. Namun, beberapa meter kemudian, ia harus mengerem mendadak. Di tengah jalan, teronggok sebuah sepeda tua yang sudah berkarat. Tidak ada orang di sekitarnya. Sepeda itu tampak ditinggalkan begitu saja. Bogel merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melirik ke spion, memastikan tidak ada orang di belakangnya. Ia hendak membunyikan klakson, tetapi tangannya membeku di stang motor. Tiba-tiba dari balik tumpukan batang tebu di depan, terdengar suara tawa seorang anak kecil. Tawa itu terdengar riang, tetapi di tengah keheningan itu, tawa itu terdengar sangat mengerikan. Tawa anak kecil itu terdengar semakin dekat. Bogel mematikan mesin motornya. Ia memutuskan untuk diam dan mendengarkan. Ia menyadari suara tawa itu bergerak. Awalnya di sisi kiri, lalu pindah ke kanan, seolah mengelilinginya. "Siapa di sana?" teriak Bogel, suaranya terdengar serak. Tawa itu berhenti, hening. Hanya ada suara nafas Bogel yang memburu. Ia menyalakan kembali motornya dan buru-buru ingin melewati sepeda tua di depannya. Saat motornya melaju, ia melirik sekilas ke kaca spion kanan. Ia melihat sepasang mata merah menyala mengintip dari balik rimbunya tebu. Bogel terkejut hingga hampir menabrak sepeda tua itu. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Ketika ia membuka mata, sepasang mata merah itu sudah hilang. Ia menarik gas motornya sekuat tenaga. Ia harus lari. Saat melewati sepeda itu, ia kembali melihat ke sisi jalan. Kali ini, ia melihat sesuatu yang lebih jelas.
Bukan bayangan, melainkan sosok seorang wanita berdiri membelakanginya, mengenakan kebaya putih lusuh, rambutnya panjang terurai hingga menyentuh tanah. Bogel membunyikan klakson panjang-panjang, mencoba mengusir sosok itu. Wanita itu tidak bergerak, tetapi ia mengangkat tangannya perlahan. Tangan itu pucat dan tampak berlumuran darah. Bogel memejamkan mata dan terus melaju. Ia tidak berani melihat lagi. Namun, ia mulai merasakan keanehan lain. Meskipun ia sudah melaju kencang, ia merasa jalanan yang ia lalui tidak pernah berakhir. Ia seharusnya sudah keluar dari kebun tebu ini. Ia melirik ke petunjuk kilometer di motornya. Ia sudah menempuh jarak lebih dari 10 kilometer, padahal jalur Jatirogo hanya 5 kilometer. Jalur itu seolah memanjang, membuat Bogel terperangkap. Ia menoleh ke spion. Wanita berkebaya putih itu kini berdiri tepat di belakang motornya, mengambang beberapa senti di atas aspal. Ketakutan Bogel mencapai puncaknya. Sosok wanita itu kini berada sangat dekat. Ia bahkan bisa mencium aroma melati kering yang bercampur bau tanah basah. Ia semakin panik dan menarik gas lebih dalam, berharap sosok itu tertinggal. Namun, motornya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menimpanya dari belakang. Kecepatannya menurun drastis. Ia melirik ke spion sekali lagi. Wanita itu sudah tidak ada. Bogel menghela nafas lega, tetapi kelegaan itu hanya sesaat. Ia melihat ke depan, dan ia melihat sosok yang sama kini berdiri di tengah jalan, sekitar 50 meter di depannya. Wajahnya masih belum terlihat, tetapi kali ini, bahunya tampak bergerak naik turun, seperti sedang menangis terisak. Bogel bingung, apakah ia harus mengerem atau menabraknya. Ia memutuskan untuk berteriak, "Minggir, aku tidak mau mengganggumu." Tangisan itu berhenti. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan dan Bogel bisa melihat wajahnya. Wajah itu pucat pasi, matanya hitam berlubang, dan di mulutnya tersungging senyum yang sangat lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam. Bogel berteriak sekuat tenaga dan memutar stang motor ke sisi kanan, mencoba menghindari sosok itu dengan melewati celah sempit di samping tebu. Motornya oleng dan ia hampir terjatuh ke parit. Ia berhasil menyeimbangkan diri, tetapi ia merasakan tangan yang sangat dingin menyentuh bahunya dari belakang. "Ikut aku," bisik suara wanita itu. Suaranya terdengar seperti pasir yang digerus. Bogel menepis tangan itu dengan sekuat tenaga dan kembali menarik gas. Ia menoleh ke belakang, dan kali ini sosok wanita itu tidak lagi berdiri. Ia terbang rendah mengejar Bogel dengan tangan terulur ke depan. Ia kembali melirik menuju kilometer. Sudah 15 kilometer, ia sudah jauh melewati batas kebun tebu. Tetapi kebun itu masih membentang di sisi kanan dan kiri. Ia menyadari ia tidak hanya dihentikan, ia dijebak dalam sebuah lingkaran, dalam ilusi kebun tebu yang tidak ada habisnya. Bogel harus menghentikan motornya, ia kehabisan bensin. Ia memukul stang motornya dengan frustrasi. Ia telah mengendarai motor jauh melebihi batas tangki bensinnya, tetapi jalanan ini seolah menyedot energinya. Ia menoleh ke belakang. Sosok wanita itu sudah tidak terlihat. Namun, keheningan kembali datang. Kali ini disertai dengan bau amis darah yang menusuk hidung. Bogel menyandarkan motornya ke batang tebu terdekat dan mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menelpon teman-temannya. Tidak ada sinyal. Ia melihat ke sekeliling. Batang tebu di depannya tampak seperti tembok tinggi. Ia tahu ia tidak bisa berlari. Jika ia meninggalkan motornya, ia tidak akan bisa kembali. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di balik batang tebu. Bukan bayangan, tetapi bayangan motornya sendiri. Bayangan itu bergerak, padahal motornya diam. Bogel mundur selangkah, ia menoleh ke samping kiri. Kemanapun ia melihat, bayangannya sendiri bergerak tak terkendali. Kadang berlari, kadang berjingkrak, seolah diejek oleh bayangannya sendiri. "Hentikan!" teriak Bogel.
Bayangan-bayangan itu berhenti, dan suara tawa anak kecil kembali terdengar. Kali ini tawa itu terdengar dekat sekali, seolah tepat di samping telinganya. Bogel menoleh ke sumber suara. Di antara batang-batang tebu, ia melihat seorang anak laki-laki berdiri mengenakan baju kumal. Wajahnya pucat, dan matanya bulat besar menatap Bogel tanpa berkedip. "Ayo main om," bisik anak itu, suaranya nyaring dan dingin. Bogel tahu anak ini adalah bagian dari ilusi yang menjebaknya. Ia mengabaikan anak itu dan mencoba mencari jalan keluar. "Om tidak mau main sama kami?" tanya anak itu, suaranya kini terdengar marah. Saat Bogel mencoba melangkah, ia merasakan kakinya terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia jatuh ke tanah, dan ia melihat anak itu tersenyum lebar. Di belakang anak itu, muncul lagi dua sosok anak kecil lainnya. Mereka semua memiliki mata bulat besar dan wajah pucat. Mereka mengelilingi Bogel, dan mereka semua tertawa dengan suara yang nyaring dan mengerikan. "Om tidak boleh pergi," kata salah satu anak itu. "Om harus jadi teman kami." Bogel meronta mencoba melepaskan ikatan tak kasat mata di kakinya. Ketiga anak kecil itu hanya berdiri mengelilinginya. Senyum di wajah pucat mereka semakin lebar. "Kalian mau apa?" desak Bogel, nafasnya tersengal. Anak yang pertama yang berbicara padanya berjongkok, matanya yang gelap menatap lurus ke mata Bogel. "Kami hanya ingin bermain, Om. Kami kesepian di sini. Kami ingin kepala Om untuk bola kami," bisik anak kedua yang tadinya menunjuk ke spion. Bogel terkejut. Ia berusaha memundurkan badannya, tetapi tubuhnya tertahan. Anak ketiga maju, suaranya seperti bisikan angin di antara tebu. "Kami tidak bisa melihat warna lagi, Om. Kami mau warna merah, warna paling indah." Bogel sadar mereka adalah tumbal atau korban yang jiwanya terperangkap di kebun tebu angker ini. Mereka terjebak dalam ilusi kengerian yang diciptakan oleh entitas utama, mungkin wanita berkebaya itu. "Aku tidak punya warna untuk kalian," teriak Bogel. "Aku hanya ingin lewat. Lepaskan aku." "Tidak semudah itu, Om," sahut anak pertama. "Kami sudah menunggu lama. Kami mau teman, Om. Kamu harus tinggal." Tiba-tiba, tawa ketiga anak itu berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Wajah mereka melunak, seolah kesakitan. Bogel melihat ke arah tebu. Sosok wanita berkebaya putih itu muncul lagi. Kini dia berdiri menjulang di atas batang-batang tebu, menatap Bogel dengan marah. "Dia bukan milik kalian," raung suara wanita itu, suaranya bergema seperti petir. Anak-anak itu ketakutan, mereka berlari, menghilang kembali ke balik rimbunya tebu, meninggalkan Bogel sendirian, tetapi masih terikat. Sosok wanita itu turun, melayang perlahan, dan berhenti tepat di depan Bogel. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Bogel bisa melihat dengan jelas mata hitamnya yang cekung dan senyum lebarnya yang mengerikan. Ia adalah manifestasi teror yang jauh lebih kuat daripada anak-anak itu. "Anak-anak itu serakah," desisnya. "Mereka hanya ingin darah. Aku tidak." Bogel merasakan ikatan di kakinya menghilang. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. "Kau beruntung, anak muda," lanjutnya. Suaranya kini terdengar lebih lembut, tetapi dingin. "Aku punya perjanjian. Kau harus memberikan hadiah padaku, dan aku akan membebaskanmu." Apa? Apa yang kau mau?" tanya Bogel, suaranya bergetar. Wanita itu melangkah mendekat. Bau melati dan anyir darah semakin kuat. Ia menunjuk ke arah motor Bogel. "Aku tidak butuh motormu. Aku hanya butuh sesuatu yang kau bawa dari tempat paling ramai. Sesuatu yang melambangkan kebisingan." Bogel merogoh saku jaketnya. Ia hanya membawa dompet dan ponselnya. Ia teringat ponsel yang mati sejak ia masuk ke jalur ini. Ponsel adalah sumber kebisingan dari dunia luar. "Ambil ini," kata Bogel, melempar ponselnya ke tanah di depan wanita itu. Wanita itu tertawa, tawa yang tidak ada suaranya. Ia mengulurkan tangan pucatnya,
dan mengambil ponsel itu. Begitu ponsel itu disentuh oleh jari-jari bercakar itu, ponsel itu meleleh seolah terbuat dari lilin. "Terima kasih," bisiknya. "Kau telah menepati janji. Sekarang, pergilah." Sosok wanita itu berbalik dan mulai melayang kembali ke kedalaman kebun tebu. Bogel buru-buru bangkit, menarik motornya. Ia menyalakan mesin. Motornya menyala sempurna, seolah tangki bensinnya terisi penuh. Bogel menarik gas motornya sekuat tenaga tanpa melihat spion. Ia hanya fokus pada jalan di depan. Jalanan itu akhirnya tidak lagi sama. Batang tebu mulai merenggang dan ia bisa melihat cahaya lampu jalan di kejauhan. Ia berhasil. Ia berteriak kegirangan saat motornya keluar dari gerbang kebun tebu yang gelap dan kembali ke jalan raya utama. Ia melihat jam di dashboard motornya 3 pagi. Ia telah terjebak selama hampir 2 jam. Ia memacu motornya menuju rumah, tidak peduli dengan batas kecepatan. Ia hanya ingin segera sampai dan tidur. Sekitar 10 menit kemudian, ia tiba di kompleks perumahannya. Ia mematikan mesin motornya di depan gerbang, menghela napas lega. Ia selamat. Saat ia berjalan menuju pintu, ia merasakan ada bau aneh di halaman rumahnya. Bau yang sangat familiar. Bau melati kering bercampur anyir darah. Bogel mematung. Ia menoleh perlahan ke arah motornya. Motor itu terparkir sempurna, tetapi ada setumpuk kecil tanah merah basah yang menempel di ban belakangnya. Ia melihat ke belakang motor, ke arah jalanan komplek perumahan, dan ia melihatnya. Di aspal kering kompleks itu, berjejer jejak kaki basah yang terbuat dari tanah merah, mengarah lurus dari kebun tebu menuju rumah Bogel, dan jejak itu berhenti tepat di belakang motornya. Ia merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tidak lari sendirian, ada yang mengikutinya. Bogel buru-buru masuk ke rumah, mengunci semua pintu dan jendela, dan menyalakan semua lampu. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu hanya kecemasannya. Ia berjalan ke kamar mandi, membuka jaket, dan menyalakan shower. Ia harus membersihkan diri. Saat air panas mulai menyentuh kulitnya, ia merasakan bau yang sangat menyengat, bau amis yang ia cium di kebun tebu. Ia melihat ke lantai kamar mandi, air yang mengalir dari tubuhnya berwarna merah kecoklatan, seperti darah yang bercampur lumpur. Ia menggosok tubuhnya dengan sabun berkali-kali, tetapi bau amis itu tidak hilang. Bogel keluar dari kamar mandi mengenakan pakaian bersih. Ia mencoba untuk berbaring, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah wanita berkebaya itu tersenyum lebar. Ia memutuskan untuk tidak tidur. Ia menyalakan televisi, mencari tayangan apapun untuk mengusir kesunyian. Pukul 4.30 pagi, fajar mulai merekah, dan ia mendengar suara adzan subuh dari kejauhan. Kehadiran suara manusia dan tanda pagi memberinya sedikit keberanian. Ia kembali ke kamar mandi, mengambil sikat gigi. Saat ia berkumur, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Tidak ada yang aneh, namun ketika ia hendak mematikan lampu, ia melirik wastafel. Air yang baru saja ia buang ke sana, kini mengumpul dan membentuk pola. Pola itu adalah 3 pasang mata bulat besar yang menatap Bogel dari air wastafel. Suara tawa anak kecil kembali terdengar, kali ini dari balik pintu kamar mandi. "Om, kami di sini," bisik suara itu. "Kami ingin bermain di rumah Om." Bogel terpaku di depan wastafel. 3 pasang mata yang terbentuk dari air itu menatapnya, dan tawa nyaring anak-anak kembali menggema dari balik pintu kamar mandi. Ia tahu, setelah ponselnya dihancurkan, hantu wanita itu memberikan warisan kepada hantu anak-anak yang serakah itu. Mereka kini bebas mengikutinya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengambil sikat gigi di samping wastafel, dan menggenggamnya erat-erat sebagai satu-satunya senjata yang ia punya. "Kalian tidak boleh masuk," teriak Bogel, suaranya parau. Tawa itu berubah menjadi gerungan. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka lebar dengan paksa, membentur dinding hingga bergetar. Tidak ada siapa-siapa di ambang pintu.
Tetapi hawa dingin yang menusuk segera menyergap Bogel. Bogel berlari keluar dari kamar mandi menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat bayangan kecil berlarian cepat di lantai. Mereka bergerak seperti anak-anak yang kegirangan bermain kejar-kejaran. "Om, ayo main!" teriak suara-suara itu. Bogel tahu ia tidak bisa berlari keluar rumah. Mereka akan mengejarnya. Ia harus mencari tempat berlindung. Ia berlari menuju dapur, mematikan semua lampu, dan bersembunyi di balik lemari es. Suara-suara kecil itu mengikuti. Mereka kini berada di dapur. Terdengar suara piring pecah dan peralatan makan berjatuhan, seolah-olah mereka sedang merusak seluruh dapur dalam kegelapan. Bogel menutup mulutnya, mencoba menahan napas. Ia mendengar salah satu suara itu berbisik, sangat dekat dengan tempat persembunyiannya. "Om di mana? Kami tahu Om di sini. Baunya enak, bau darah." Bogel gemetar ketakutan. Ia meraba-raba saku celananya, mencari kunci motor. Ia harus lari dari rumah ini. Bogel berhasil merangkak keluar dari dapur dan berlari menuju pintu utama. Ia membuka kunci dengan gemetar dan melompat ke motornya. Ia menghidupkan mesin dan motor itu meraung memecah gandingan fajar. Ia tancap gas meninggalkan rumahnya. Ia tidak peduli kemana ia pergi, yang penting jauh dari 3 hantu anak kecil itu. Ia mengendarai motor hingga ke pinggiran kota, menjauhi area perumahan. Ia merasa sedikit lega, suara tawa itu sudah tidak terdengar. Bogel menghentikan motornya di dekat sebuah warung kopi yang baru saja buka. Ia memesan kopi pahit dan duduk di kursi mencoba menenangkan sarafnya. Saat ia menyeruput kopi, ia melirik ke arah kaca spion motornya. Ia melihat cangkang siput kecil berwarna merah darah menempel di spion. Bogel mengambil cangkang itu. Ia tidak ingat pernah menyentuh siput di jalan. Tiba-tiba, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini tidak nyaring dan menggelegar, tetapi pelan dan dingin, seolah datang dari dalam cangkang siput itu. Bogel menjatuhkan cangkir dan cangkang itu. Cangkang itu pecah, dan dari dalamnya keluar 3 bayangan kecil yang langsung melayang mengarah ke sebuah jalan yang sepi di kejauhan. Bogel melihat ke arah jalan itu. Jalan itu adalah jalan menuju kebun tebu Jatirogo. Ia menyadari masalahnya tidak akan selesai dengan melarikan diri. Hantu anak-anak itu tidak hanya mengikutinya, tetapi mereka memanggilnya kembali. Bogel menghela nafas. Ia tahu untuk mengakhiri teror ini, ia harus kembali ke tempat asal kutukan itu. Ia harus kembali ke kebun tebu Jatirogo. Ia kembali menaiki motornya. Fajar kini telah sempurna. Dengan keyakinan yang ia paksakan, Bogel memacu motornya kembali menuju kebun tebu angker itu, siap menghadapi teror yang sesungguhnya. Matahari sudah terbit, tetapi suasana hati Bogel tetap kelam. Ia memacu motornya kembali ke jalur kebun tebu Jatirogo. Di siang hari, kebun itu tampak biasa saja. Batang-batang tebu berwarna hijau kecoklatan menjulang tinggi, dan sinar matahari menembus celah-celahnya. Namun, bagi Bogel, tempat ini tetap diselimuti aura dingin dan mematikan. Ia tiba di mulut jalur. Gerbang kebun itu, sebuah jalan setapak yang ditutupi oleh rimbunya pohon, kini tampak mengundang, alih-alih mengancam. Bogel mematikan mesin motornya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki agar bisa mengamati sekeliling. Ia sudah siap menghadapi teror, tetapi bukan teror ilusi, melainkan teror yang sesungguhnya. "Kalian di mana?" teriak Bogel. "Kalian mau aku kembali? Aku sudah di sini." Tidak ada jawaban, hanya suara desauan angin yang melewati batang-batang tebu. Bogel berjalan lebih dalam, mengikuti jejak ban motornya sendiri dari malam sebelumnya. Ia mencari sepeda tua, ia mencari 3 pasang mata merah, atau bahkan wanita berkebaya itu. Tidak ada apa-apa. Ia berjalan sejauh 5 km, hingga ke titik di mana ia seharusnya keluar dari jalur itu. Tetapi ia ingat, di malam hari ia menempuh jarak 15 km. Itu berarti titik angker tempat ilusi itu dimulai berada jauh di dalam kebun tebu, di luar jalur resmi.
ia harus masuk lebih dalam lagi. Bogel meninggalkan jalan setapak dan mulai menyusup ke dalam hutan tebu. Batang-batang tebu yang rapat dan tinggi segera menelan cahaya matahari. Suasana kembali gelap dan remang-remang seperti malam. Bau amis darah dan melati kembali menyeruak. Ia menggunakan suara tawa anak-anak sebagai pemandu. Tawa itu kini terdengar samar dari kejauhan, tetapi jelas mengarah ke tengah kebun. Setelah berjalan sekitar 20 menit, ia tiba di sebuah lapangan terbuka kecil di tengah kebun. Di sana, batang tebu tumbang membentuk lingkaran kosong. Di tengah lingkaran itu, ia melihat sebuah sumur tua yang tertutup rapat oleh papan kayu lapuk. Di samping sumur, teronggok kembali sepeda tua yang dilihatnya semalam. Kali ini sepeda itu berlumuran lumpur kering. Tawa itu kini terdengar sangat jelas. 3 sosok anak kecil, hantu yang mengikutinya, berdiri di samping sumur, memegang mainan yang terbuat dari potongan tulang kering. "Om datang, Om kembali!" teriak mereka riang, seolah menyambut teman lama. Anak yang pertama, yang paling sering berbicara, menunjuk ke arah sumur. "Om, kami di sini. Kami terjebak." Bogel mengabaikan rasa takutnya dan menatap ketiga hantu anak-anak itu. Mereka tampak lebih lemah di siang hari, meskipun mereka tetap pucat dan menyeramkan. "Kenapa kalian menjebakku? Kenapa kalian mengikutiku?" tanya Bogel. Anak yang kedua maju. "Kami tidak mau sendirian. Dulu kami adalah tumbal." Mereka bercerita, mereka adalah korban dari sebuah ritual pesugihan yang dilakukan oleh tuan tanah kebun tebu ini puluhan tahun lalu. Mereka dibunuh dan jasadnya dilempar ke dalam sumur itu agar kekayaan tuan tanah itu tidak habis. Namun, ritual itu tidak sempurna. Mereka tidak bisa naik ke alam baka, juga tidak bisa menjadi hantu sepenuhnya. Mereka terperangkap di antara dunia, terikat pada kebun tebu yang haus darah. Wanita berkebaya yang mengejar Bogel adalah ibu dari salah satu anak itu. Ia juga tewas setelah mencoba menyelamatkan anaknya. Ia tidak ingin orang lain celaka, tetapi ia tidak bisa mengendalikan energi jahat di tempat itu. "Ibu, kami hanya melindungi tempat ini, tapi kami kesepian dan ingin teman baru," bisik anak ketiga. Bogel menatap sumur itu. Ia mengerti. Mereka membutuhkan ketenangan, bukan tumbal baru. Energi jahat yang terperangkap di sumur itulah yang membuat kebun tebu ini melilit dan membuat ilusi. "Aku akan membantu kalian," kata Bogel, nadanya tegas. "Aku akan membebaskan kalian, tapi kalian harus berjanji. Kalian tidak akan menggangguku lagi." Anak-anak itu saling pandang, lalu mengangguk. Bogel mendekati sumur tua itu. Ia tahu ia harus membuka sumur itu, mengembalikan jasad mereka ke tempat yang layak, atau setidaknya memutus ikatan yang menjebak jiwa mereka. Ia memindahkan papan kayu lapuk penutup sumur. Dari dalam sumur itu, muncul hawa dingin yang sangat menusuk, disertai bau busuk yang luar biasa. Bagian dasar sumur itu terlihat gelap, seperti kolam lumpur hitam. Tiba-tiba, suara raungan yang mengerikan terdengar dari dalam sumur. Itu bukan suara anak-anak, melainkan suara makhluk gaib yang selama ini menjadi pengikat jiwa-jiwa di sana. "Kembali, kalian tidak boleh pergi," raung suara itu. 3 hantu anak-anak itu berteriak ketakutan. Mereka mulai tertarik ke arah sumur. Tubuh transparan mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Bogel tahu ia harus bertindak cepat. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Ia melihat di bawah sepeda tua, terdapat sebuah batu nisan kecil yang terbuat dari kayu. Mungkin nisan darurat yang dibuat oleh penduduk setempat. Bogel mengambil batu nisan itu. Ia teringat cerita Amar tentang Haji Ridwan, kebaikan melawan kegelapan. Bogel tidak punya ilmu agama yang tinggi, tetapi ia memejamkan mata, memohon pertolongan. Ia kemudian melemparkan batu nisan itu, yang melambangkan peristirahatan terakhir, dan pengakuan akan keberadaan mereka ke dalam sumur. Saat batu nisan itu menyentuh lumpur hitam di dasar sumur, sebuah cahaya putih terang memancar dari sumur itu. Raungan makhluk gaib itu berubah menjadi jeritan kesakitan yang memilukan.
dan suara itu akhirnya terdiam. 3 hantu anak-anak itu berhenti tertarik. Tubuh transparan mereka kini tidak lagi pucat, melainkan memancarkan cahaya putih. Mereka tersenyum tulus kepada Bogel, senyum yang tidak lagi menyeramkan. "Terima kasih Om," bisik mereka serempak. Lalu mereka menghilang, terbang ke atas menuju langit yang cerah. Cahaya itu perlahan meredup. Bogel kembali menutup sumur itu. Bau amis dan bau melati menghilang, digantikan oleh aroma tanah dan daun tebu yang segar. Kebun tebu Jatirogo kini terasa hangat dan damai. Kutukan itu telah terangkat. Ia kembali ke motornya di jalan setapak. Motornya tampak bersih. Tidak ada lagi tanah merah di ban belakangnya. Cangkang siput dan noda air di rumahnya pasti sudah hilang. Bogel tidak lagi merasakan ketakutan. Ia telah melewati batasnya dan memenangkan pertempuran melawan rasa takut yang paling dalam. Ia menyalakan motornya dan meninggalkan jalur itu. Ketika ia sampai di rumah, matahari sudah tinggi. Ia membersihkan rumahnya, lalu berbaring di tempat tidur. Ia memejamkan mata. Kali ini tidak ada bayangan, tidak ada tawa, hanya keheningan yang menenangkan. Bogel tertidur pulas. Keesokan harinya Bogel kembali ke rutinitasnya. Ia tidak lagi mengambil jalan pintas kebun tebu, tetapi ia tidak lagi takut pada malam hari. Ia tahu, ia telah menjadi bagian dari sejarah kebun tebu Jatirogo. Sebagai orang terakhir yang berani masuk dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Meskipun ia masih nongkrong dengan teman-temannya, Bogel selalu pulang sebelum tengah malam. Bukan karena takut, tetapi karena ia sudah menemukan ketenangan yang jauh lebih berharga daripada kebisingan malam. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.